Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video dari presentasi kelompok kita. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah kepemimpinan, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Pertanyaan pertama berasal dari saudara Safira Aulia. Pertanyaannya, dalam teori kepemimpinan otentik disebutkan bahwa terdapat 4 konstruk kepemimpinan otentik, yaitu self-awareness, balance processing, relational transparency, dan internalized moral perspective. Dari keempat model tersebut, manakah yang paling berpengaruh dalam proses kepemimpinan yang otentik, dan bagaimana cara keempat model tersebut membentuk seorang pemimpin yang otentik? Sebelum saya tertuju pada pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan definisi dari keempat konstruk tersebut. Menurut Walumba, terdapat 4 konstruk kepemimpinan otentik. Yang pertama itu adalah self-awareness. Self-awareness mengacu pada kemauan untuk menilai nilai personal, preferensi, dan perilaku, sehingga dapat menilai kelemahan dan kekuatannya. Sedangkan untuk poin kedua itu kan ada balance processing. Balance processing itu mengharuskan pemimpin menganalisis semua informasi relevan secara objektif sebelum membuat sebuah keputusan. Untuk poin ketiga, relational transparency, itu menjelaskan tentang tingkat keterbukaan pemimpin dengan para pengikutnya dan memberikan kesempatan kepada para pengikut untuk mengemukakan ide, tantangan, dan opini mereka. Sedangkan untuk poin keempat itu internalized moral perspective itu menjelaskan tentang fondasi moral bagi kepemimpinan otentik. Pemimpin otentik adalah mereka yang memiliki standar moral dan nilai yang tinggi dan memegang teguhnya ketika menghadapi suatu tekanan. Jadi, berdasarkan keempat konstruk kepemimpinan otentik menurut Walumba tersebut, yang paling berpengaruh dalam proses kepemimpinan otentik adalah self-awareness. Mengapa self-awareness? Karena self-awareness berarti bahwa pemimpin harus mengetahui siapa dirinya, percaya diri, dan mengarahkan diri mereka ke taraf yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Dari beberapa penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kepemimpinan tersebut dapat dijadikan sebagai proses pengembangan diri. Hal tersebutlah yang menjadi penekanan pada kepemimpinan otentik. Sedangkan untuk pertanyaan kedua itu adalah bagaimana cara keempat model tersebut membentuk seorang pemimpin yang otentik. Cara ya. Proses keempat kepemimpinan tersebut dimulai dengan memahami diri kita sendiri dan menentukan suatu cara yang dapat memanfaatkan potensi kepemimpinan kita untuk melayani orang lain. Dengan ini maka akan lebih mudah terbentuk sifat dari semua komponen yang ada dalam konstruk tersebut. Semisal, sebagai contoh, dalam organisasi tidak ada pemimpin diadakan atau instan. Menemukan tingkat kepemimpinan otentik, seseorang memerlukan komitmen mengembangkan diri seperti pemusik, atlet. Seseorang harus mendedikasikan diri sepanjang waktu untuk mewujudkan potensinya. Jadi bisa dikatakan, cara keempat model tersebut membentuk seorang pemimpin yang otentik itu dengan memanfaatkan potensi kepemimpinan kita untuk melayani orang lain. Dengan ini maka akan lebih mudah terbentuk karakter untuk menjadi seorang pemimpin yang otentik. Mungkin itu saja yang bisa saya katakan. Terima kasih. Mungkin langsung bisa ke pertanyaan selanjutnya. Teman saya akan menjelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Deti Ayu, yaitu di dalam makalah dijelaskan bahwa terdapat salah satu konstruk kepemimpinan otentik yang diungkapkan oleh Walumba, yakni relational transparency yang masih rendah. Menurut kelompok Anda, bagaimana cara atau upaya yang bisa dilakukan agar relational transparency dari pengikut tersebut dapat meningkat? Relational transparency merupakan pembagian secara terbuka
mengenai pemikiran pemimpin dan perasaan pemimpin pada karyawannya, menjaga hubungan pemimpin dengan karyawan dengan berdasarkan ketulusan dan kejujuran. Relational transparency terjadi apabila pemimpin membagikan perasaan, motivasi, dan keinginan hatinya dengan orang lain dengan cara yang tepat. Hal tersebut termasuk dengan menunjukkan sisi positif dan negatif dari pemimpin sendiri kepada karyawannya. Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan agar relational transparency dari pengikut dapat meningkat adalah dengan komunikasi yang terbuka. Komunikasi terbuka adalah jenis komunikasi di mana semua pihak mampu mengekspresikan ide satu sama lain, seperti dalam percakapan atau debat. Dalam sebuah perusahaan, karyawan memiliki informasi lengkap tentang organisasi dan didorong untuk bertukar ide dan tujuan dengan manajemen. Dalam hal ini, pemimpin berbagi semua jenis informasi di seluruh perusahaan dan di semua tingkatan, melintasi batas fungsional dan hierarkis. Beberapa manfaat komunikasi terbuka termasuk transparansi, pembangunan tim, dan peningkatan laba. Di tempat kerja, komunikasi semacam ini membangun kepercayaan. Selanjutnya, pertanyaan dari Haura Diva. Di dalam makalah terdapat kritik terhadap kepemimpinan otentik. Terlebih yang kedua, yaitu dituliskan komponen moral kepemimpinan otentik tidak sepenuhnya dijelaskan. Menurut kelompok kalian, komponen moral seperti apakah yang terdapat dalam kepemimpinan otentik itu? Kepemimpinan otentik merupakan tipe kepemimpinan yang mengharuskan pemimpin bertindak otentik. Artinya, kepemimpinan yang dimilikinya sejalan antara perilaku dengan keyakinannya dan konsisten dalam menunjukkan pikiran, sikap, dan tindakan. Sedangkan moral adalah salah satu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Model ini merujuk pada tindakan perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Mengembangkan kapasitas penalaran moral adalah proses seumur hidup. Tingkat penalaran moral yang lebih tinggi memungkinkan pemimpin otentik untuk membuat keputusan yang melampaui perbedaan individu dan menyelaraskan individu menuju tujuan bersama. Mereka memungkinkan para pemimpin untuk tidak mementingkan diri sendiri dan membuat penilaian yang lebih bermanfaat bagi kelompok, organisasi, atau komunitas. Kapasitas penalaran moral juga memungkinkan para pemimpin otentik menggunakan kepemimpinan ini untuk memajukan keadilan dan mencapai apa yang benar bagi komunitas. Menurut konsultan Lynn Swanner, terdapat 4 komponen moral, yaitu yang pertama, kepekaan moral. Kepekaan moral ini merupakan suatu kemampuan untuk melihat dilema etika, termasuk itu bagaimana tindakan kita akan mempengaruhi orang lain. Yang kedua, moral merupakan suatu kemampuan untuk dapat berpikir dengan benar tentang atau mengenai apa yang seharusnya harus dilakukan di dalam situasi tertentu. Yang kedua, motivasi moral. Motivasi moral ini merupakan komitmen pribadi untuk suatu tindakan moral, menerima tanggung jawab atas segala hasilnya. Dan yang terakhir, karakter moral merupakan ketekunan meskipun kelelahan juga banyak godaan untuk mengambil jalan keluar yang mudah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Imani. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya ternyata kurang mengandung kapasitas psikologi yang kurang baik atau kurang dapat diandalkan? Apakah bisa dikatakan pemimpin tersebut mampu sebagai kepemimpinan yang otentik? Dan bagaimana upaya agar seorang pemimpin tersebut mampu berkonsisten dalam menunjukkan pikiran, sikap, dan tindakan? Jawaban yang pertama, jika seorang pemimpin belum memenuhi kapasitas psikologi yang baik, maka pemimpin tersebut masih belum bisa disebut sebagai kepemimpinan yang otentik. Dikarenakan pemimpin yang otentik harus mampu menunjukkan kesadaran pada para karyawannya agar dapat bekerja secara maksimal.
memiliki kapasitas psikologi yang baik termasuk dalam kekuatan utama seorang pemimpin. Maka dari itu, pemimpin otentik harus memiliki kekuatan tersebut. Yang kedua, salah satu cara agar pemimpin mampu bersikap konsisten dalam menunjukkan pikiran, sikap, dan tindakan adalah seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kepercayaan diri sama dengan berani menghadapi tantangan. Tantangan yang kita ciptakan ini merupakan alat untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman. Percaya bahwa masalah-masalah yang sangat rumit sekalipun dapat dicari solusinya, dan kita memiliki keberanian untuk memulai gerak. Karena pemimpin menjadi contoh bagi anggotanya. Jika pemimpin tidak yakin, keraguan tentu akan menular dalam tim. Jika pemimpin merasa khawatir juga, rasa takut juga akan mengalir antara anggota. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tirtiani Lutfia. Pertanyaannya, dalam makalah kelompok 3, disampaikan bahwa hal ini berbeda dengan konsep pemerintahan saat ini. Usaha-usaha pemerintah selalu terhambat kepentingan politik. Pemerintah kita itu sudah bagus, tapi politik tidak mendukung, tegasnya. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Dan apa kaitan pertanyaan tersebut dengan kepemimpinan otentik itu sendiri? Jawaban dari kelompok kami adalah, yang pertama, maksud dari pernyataan tersebut adalah peran pemerintah sebagai pemimpin bagi masyarakat Indonesia. Jadi pemerintah berperan sebagai pemimpin yang otentik dalam menggiring masyarakat Indonesia agar bisa mendapatkan hidup yang lebih baik di masa depan. Menurut R. McIver, pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Bahkan, ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. Sehingga dari definisi pemerintah menurut McIver tersebut, bisa diartikan bahwa pemerintah bisa berperan sebagai pemimpin yang otentik. Bindi, Riley, Smith, dan Hansen 2008 menjelaskan kepemimpinan otentik sebagai sebuah tipe kepemimpinan yang pemimpinnya sangat menjunjung nilai-nilai moral dan etika dengan tujuan untuk perbaikan para pengikutnya dan diri mereka sendiri. Pemerintah berusaha untuk senantiasa membawa masyarakat untuk mencapai kebutuhan yang lebih baik di masa depan, namun dengan hadirnya politik yang terkadang mampu mempengaruhi jalannya pemerintahan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin yang otentik. Salah satu politik yang menghambat jalannya pemerintah sebagai pemimpin yang otentik bagi negeri ini menurut dosen ilmu politik Visipol UGM, AGN Dwipayana, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Anak atau keluarga para elit masuk ke institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sebuah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Nur F. Untuk pertanyaannya sendiri, pertanyaannya, bagaimana cara seorang pemimpin tetap konsisten pada komitmennya untuk melakukan perubahan, sedangkan pasti selama perjalanan organisasi akan selalu ada dinamika organisasi dan permasalahan yang datang baik dari faktor internal maupun eksternal. Jawabannya adalah pemimpin menciptakan visi dan lingkungan yang memotivasi para karyawan untuk berprestasi melampaui harapan. Dalam hal ini, para karyawan merasa percaya, kagum, dan hormat kepada pemimpinnya, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan lebih apa yang diharapkan dari mereka. Bahkan,
mereka jarang melampaui apa yang mereka perkirakan dapat mereka lakukan. Model pemimpinan yang berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir ini didasarkan lebih pada upaya pemimpin untuk mengubah berbagai nilai, keyakinan, dan kebutuhan para bawahan. Hal itu membuat suasana di organisasi menjadi lebih nyaman dan memunculkan suasana positif. Dan hal ini juga dapat meminimalisir hal-hal buruk yang akan mengganggu rencana seorang pemimpin, dan dari segi pemimpinnya pun harus memiliki tingkat positif dan optimisme yang tinggi dan itu akan tertular pada bawahan dan seluruh anggota tim. Demikian hasil dari sesi tanya jawab dari kelompok kami. Mungkin apabila ada kekurangan dalam kata dan kalimat, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.